Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan saya akan menjelaskan bab 7 di dalam buku, yaitu pendekatan keperlakuan dalam penelitian pemasaran. Di sini saya akan jelaskan dengan contoh nanti, yaitu penelitian yang saya lakukan dengan setting di keuangan syariah, perbankan syariah. Baik, kita mulai dulu. Jadi pendekatan keperlakuan dalam penelitian bidang pemasaran ini sebenarnya terkait dengan usaha pemasar untuk menganalisis dan memahami konsumen. Maksudnya begini, bahwa target dari sebuah aktivitas pemasaran itu kan sebenarnya adalah konsumen. Jadi konsumen yang nanti akan melakukan pembelian produk, konsumen yang nanti pada saatnya akan loyal dengan produk. Nah, dalam buku perilaku konsumen dan dalam semester ini Anda sudah mengambil data buku juga. Kalau Anda pakai buku ini, ASAL itu dia menyusun sebuah model pengambilan keputusan konsumen yang secara rasional, dan ini menjadi panduan bagi para praktisi maupun peneliti untuk memahami bagaimana konsumen yang rasional itu melakukan pengambilan keputusan. Maka model ini disebut dengan complex decision making. Complex decision making itu proses pengambilan keputusan oleh konsumen pada saat keputusan pembelian itu mengandung resiko. Resiko itu tentu bagi beberapa konsumen yang disebut resiko ini berbeda-beda. Misalnya, mungkin bagi beberapa dari Anda melakukan pembelian, misalnya dari para mahasiswa melakukan pembelian kosmetik itu adalah hal yang berisiko, berarti bisa jadi kalau keliru membelinya maka akan menyebabkan misalnya terkena pada kulit dan sebagainya. Maka harus ada proses sebelum melakukan pembelian itu. Sementara bagi para mahasiswa misalnya melakukan pembelian sepeda motor misalnya, itu pilihan yang berisiko, nanti misalnya takut kualitasnya buruk, atau nanti misalnya Anda pengen sepeda motor yang yang irit dan bakar misalnya. Nah, ada dua kondisi dalam complex decision making, yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan ini memerlukan pencarian informasi. Katakanlah Anda mau mencari tadi beli sepeda motor, maka Anda harus cari informasi tentang mulai spesifikasi mesinnya, mulai dari kemudian katakanlah konsumsi bahan bakar, sampai kemudian muncul merek. Nah, keterlibatan konsumen secara mendalam juga terjadi dalam dalam complex decision making ini. Nah, kemudian complex decision making terjadi pada saat apa? Pada saat yang pertama, harga produk itu mahal. Kemudian kinerja produk terkait dengan risiko konsumsi, tadi misalnya produk medis atau mobil dan sebagainya. Kemudian produk adalah produk yang rumit, misalnya notebook, kemudian CD player kalau sekarang masih ada. Produk diasosiasikan dengan ego konsumen, misalnya tadi yang sudah sebutkan, misalnya pakaian atau kosmetik. Nah, ini mungkin sudah pernah saya jelaskan juga. Complex decision making prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah munculnya kebutuhan. Proses itu munculnya kebutuhan. Nah, setelah seorang konsumen itu bisa mengidentifikasi dia kebutuhannya apa, kemudian selanjutnya dia melakukan consumer information processing, mencari informasi. Ada yang mencari informasi lewat iklan, kalau sekarang mungkin mencari informasi lewat media sosial, mengunjungi akun Instagram dari produk yang tadi yang menarik minatnya, atau pilihan produknya. Kemudian mencari testimoni, misalnya kalau dia mau belanja online, dia mencari testimoni bagaimana kinerja produk itu sebelumnya. Jadi termasuk dalam consumer information processing. Kemudian setelah itu di brand evaluation, mulai milih merek. Setelah tahu semua informasinya, mulai milih merek dari berbagai testimoni, dari berbagai informasi yang dia cari.
merek apa kiranya yang bisa dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya baru melakukan aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian ini setelah dilakukan tidak berhenti, tapi ada post purchase evaluation atau ada evaluasi pasca pembelian. Bagaimana kinerja produk itu sebenarnya, apa yang dirasakan oleh konsumen itu ya kemudian menjadi istilahnya menjadi feedback dari konsumen. Kemudian ya ini contoh kasusnya. Ini riset yang ketika salah satu contoh penelitian pemasaran yang menggunakan pendekatan keperilakuan. Ya. Kalau nanti Anda mau baca teorinya yang populer itu teori dari Alfred Edison, ada teori Theory of Learned Behavior (TPB) ya, atau Theory of Reason Action. Yang pertama Theory of Reason Action dulu TRA, kemudian TPB, Theory of Learned Behavior. Nanti kita diskusikan lanjutan teorinya itu. Tapi biasanya dipelajari di mata kuliah perilaku konsumen yang sudah itu. Maka ini saya diskusikan terapannya. Nah ini misalnya ini model yang waktu itu kita lihat suatu saya ukur. Saya ingin mengukur niat beli konsumen terhadap produk keuangan syariah dengan menggunakan kerangka keperilakuan, yaitu kerangka keperilakuan ini ditunjukkan dengan sikap pada merek, sikap konsumen pada merek. Apakah sikap konsumen terhadap produk keuangan syariah itu, produk keuangan syariah itu ya produk misalnya asuransi syariah, kemudian tabungan, kemudian musyarakah, mudharabah, kemudian murabahah, ya, semua transaksi itu. Sikap konsumen seperti apa? Nah, sikap konsumen ini yang berada di sini, ini dipengaruhi oleh apa? Ada tiga, ini disebut variabel mediasi ya. Kemudian variabel mediasi yaitu sikap pada merek ini, ini variabel dependentnya lihat beli yang mau kita prediksi, yang mau kita lihat sebabnya kenapa, apa saja yang menjadi faktor atau faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika dia akan membeli atau akan menggunakan produk keuangan syariah. Kemudian sikap pada merek ini sebagai variabel mediasi. Kemudian variabel independennya adalah keyakinan pada merek, ya, kepercayaan pada merek atau nanti keyakinan merek ya, kemudian komitmen pada merek. Nah ini kemudian metode penelitiannya tadi sudah saya jelaskan. Penelitian ini kalau dalam penelitian perilaku konsumen itu kebanyakan memang tidak punya population value yang pasti. Jumlah populasinya kan tidak pasti karena apa? Populasinya adalah masyarakat yang tertarik dengan produk keuangan syariah dan punya pengetahuan tentang produk tersebut, yaitu berupa tabungan, deposito, kredit, dan asuransi. Bukan nasabah bank syariah yang secara spesifik, bukan. Karena yang kita lihat kan seberapa besar niat beli mereka. Artinya mereka ini belum menjadi konsumen bank syariah, belum apa namanya, atau belum sekarang sudah jadi konsumen bank syariah. Tapi mau kita lihat alasan dulu kenapa mereka bisa memutuskan untuk membeli itu apa. Tapi kita proksinya tidak dengan keputusan membeli, tapi kita proksi dengan niat beli. Nah, maka di sini responden punya pengalaman berinteraksi dengan institusi keuangan baik bank, koperasi, asuransi. Mungkin belum menjadi nasabah bisa jadi, tapi misalnya pernah mendapatkan atau pernah ya berinteraksi, pernah melihat iklannya, pernah melihat akun medsosnya, pernah mendapatkan penjelasan dari salesperson dari institusi keuangan syariah. Kemudian responden punya pengetahuan tentang produk keuangan syariah, ini syaratnya. Nah, kemudian responden punya rekening atau akun. Ini kita lihat baik akun atau rekening bank konvensional maupun syariah. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah menggunakan metode survei, kemudian instrumennya itu diambil dari konten kredit dari 99, nanti kita lihat. Nah ini hasil pemeriksaan validitasnya.
metode pengujian validitas, Anda bisa cara-caranya dengan SPSS. Anda bisa lihat di video saya di akun YouTube saya, silahkan ya, beberapa waktu yang lalu saya buat. Jadi ada 3 pertanyaan untuk kepercayaan pada merah. Ya. Anda lihat ini hasil faktor loadingnya rata-rata di atas 0,5 semua. Kemudian komitmen pada merah, ini ada 3 pertanyaan. Kemudian komitmen pada merah ada 2 pertanyaan. Di sini juga loadingnya sudah di atas 0,5. Keyakinan pada merah ada 2 pertanyaan. Ini juga loadingnya di atas 0,5. Sikap pada merah kita ada 3 pertanyaan. Kemudian ini loadingnya ada jarak 0,5. Lihat beli juga ada 3 pertanyaan dengan loading dari 0,5. Ini artinya apa, Pak? Artinya misalnya kepercayaan pada merek, pertanyaan utama, lembaga keuangan syariah pilihan saya melakukan saya dengan adil sebagai konsumen. Kemudian di sini ada nilai faktor loading 0,66. 0,66 sebenarnya nilai korelasi. Artinya pertanyaan lembaga keuangan syariah pilihan saya melakukan saya dengan adil sebagai konsumen ini mampu menjelaskan variabel atau konstruk kepercayaan merek sebesar 0,45. Demikian seterusnya. Dan dia mengumpul pada kelompok yang sama. Ini ketika kemudian mengumpul dari satu. Ya, kemudian juga itu esensi dari pengujian validitas. Kemudian pengujian reliabilitas ini menunjukkan konsistensi internal. Anda bisa lihat di sini ada, kalau kita pakai dari membeli harusnya di atas 0,6 ya, untuk nilai rendah apa. Tapi dia ada lihat kepentingan pada merek hanya 0,5891 ya, kurang sedikit. Sementara yang lain sudah 0,6. Itu hasil reliabilitasnya. Tidak begitu bagus. Nah, ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan struktural efficient model. Ini mungkin nanti saya jelaskan sendiri lagi. Kira-kira seperti ini software. Ujinya tidak dengan SPSS tapi dengan saya pindah dulu. Nah, ini yang digunakan bukan SPSS tetapi menggunakan software yang namanya Amos. Itu kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba analisa. Itu prosesnya kita diskusi nanti dulu. Jadi hasil ini. Nah, ini kira-kira hasilnya, hasil dari estimasinya. Nah, jadi yang muncul di dalam apa namanya PowerPoint tadi, ini dilihat dari hasil ini. Ini dari hasil sini. Tapi ini nanti kita diskusikan dulu. Itu dengan namanya struktural efficient model dengan software Amos. Kita akan melalui nah, kemudian kesimpulan dari penelitian itu adalah bahwa faktor penjelas dari niat beli konsumen pada produk keuangan syariah adalah keyakinan pada merek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anda sedang niat beli adalah keyakinan pada merek. Konstruk dan komitmen pada merek ternyata tidak berpengaruh signifikan. Keyakinan pada merek ini terkait dengan faktor emosional. Kalau nanti dalam lanjutannya ini misalnya terkait dengan semangat giroh Islam dari konsumen. Kemudian misalnya keyakinan bahwa ketika menggunakan produk keuangan syariah itu berarti misalnya apa namanya berpikir atau mengembangkan atau membela kepentingan umat. Nah, itu yang terkait dengan faktor emosional seperti itu. Nah, ini
penjelasan dari bab 7 di buku riset pemasaran. Semoga bermanfaat. Kemudian nanti bisa, kalau ada yang masih bingung, Anda bisa diskusikan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.